Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan Badan Pengelola Keuangan Haji, serta tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di Istana Negara dalam acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Kerja tahun 2023 dan Milad ke-6 Badan Pengelola Keuangan Haji. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan laporan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, Bapak Fadlul Imansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Qaumas, beserta jajaran. Yang terhormat Bapak Sekretaris Kabinet, Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM, dan Bapak Menteri Investasi, Bapak Bahlil, dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat kerja tahun 2023 dan Milad ke-6 Badan Pengelola Keuangan Haji pada pagi ini Selasa 12 Desember 2023 atau bertepatan dengan 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Salawat dan salam kita limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Adapun tasyakuran milad ke BPKH ini diselenggarakan berdasarkan tanggal perundangan Peraturan Presiden nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji pada tanggal 12 Desember 2017. Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, sebagai laporan mohon izin menyampaikan bahwa selama 6 tahun ini BPKH telah berupaya dengan tekun untuk mewujudkan pengelolaan keuangan haji yang optimal dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, kami juga mengedepankan rasionalitas dan efisiensi BPIH serta untuk kemaslahatan umat Islam berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Hasil dari dedikasi tersebut tercermin melalui capaian yang telah berhasil diraih oleh BPKH yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, meraih opini wajar tanpa pengecualian dalam hasil audit laporan keuangan BPKH oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Keberhasilan ini secara tegas menunjukkan komitmen BPKH dalam menjalankan pengelolaan keuangan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Yang kedua, pertumbuhan positif terlihat dalam dana kelolaan, di mana pada akhir tahun 2022, dana kelolaan haji mencapai 166,5 triliun rupiah, meningkat sebesar 4,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan ini dalam dana kelolaan mendukung peningkatan nilai manfaat yang dihasilkan. Adapun portofolio investasi yang kami kelola saat ini antara lain 75% dalam bentuk surat berharga syariah negara, di dalamnya termasuk 2% direct investment dan juga 25% dalam bentuk penempatan deposito di perbankan syariah Indonesia. Nilai manfaat juga mengalami pertumbuhan positif yang tetap terjaga. Hal ini didukung untuk menyelenggarakan ibadah haji dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan tujuan dari utama pengelolaan keuangan haji. Inisiasi penyaluran program kemaslahatan
mencapai hasil yang signifikan dengan distribusi program kemaslahatan mencapai 608,5 miliar sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018. Pencapaian ini merupakan cerminan upaya BPKH dalam mencapai tujuan peningkatan kemaslahatan umat Islam Indonesia. Bapak Presiden dan para hadirin yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengungkapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan BPKH di setiap bidang atas prestasi yang luar biasa sejak kepengurusan baru yang dilantik tanggal 17 Oktober 2022. Dengan keuletan dan dedikasi yang luar biasa, melalui proyeksi kami di akhir tahun, dana kelolaan diharapkan mencapai 99,97% dari target, nilai manfaat 108,89% dari target, tingkat imbal hasil mencapai 106,23% dari target, dan distribusi manfaat melalui rekening virtual account diharapkan mencapai 151,6% dari target. Selain sejumlah indikator yang telah disebutkan, pada tahun 2023 ini BPKH juga telah berhasil mendirikan BPKH Limited sebagai anak perusahaan di Arab Saudi. Anak perusahaan ini diberi nama Syarikah BPKH Limited dan berfungsi sebagai perpanjangan tangan BPKH dalam melaksanakan investasi di Arab Saudi. BPKH Limited secara khusus akan beroperasi di sektor perhotelan, fasilitas akomodasi, catering, dan investasi lainnya yang tentu saja mendukung ekosistem perhajian di Arab Saudi. Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, kami menyadari bahwa di masa yang akan datang akan banyak tantangan yang menjadi fokus utama dari keberlanjutan pengelolaan keuangan haji. Antara lain, seiring dengan vision dari 2030 oleh Kerajaan Arab Saudi, di mana akan terjadi penambahan kuota hingga 4,5 juta pada tahun 2030, kemudian kesenjangan antara hari kalender dan Hijriah Masehi berpotensi memicu 2 kali pembayaran penyelenggaraan ibadah haji dalam tahun yang sama. Yang ketiga, kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam kurun waktu terakhir diikuti dengan gencarnya promosi penyelenggaraan umroh yang masif sebagai tantangan yang tidak dapat kami hindari dalam mendapatkan jumlah pendaftar calon jemaah haji yang baru. Dan yang terakhir tentu saja perkembangan ekonomi global dan domestik yang terjadi merupakan tantangan yang tidak dapat dihindari dalam mencapai nilai manfaat. Dengan kesadaran penuh, maka kami menyusun strategi yang matang dengan kerjasama dengan berbagai macam pihak dan merumuskan sejumlah strategi yang akan menjadi fokus utama pengembangan BPKH. Antara lain, yang pertama, strategi peningkatan dana kelolaan dan nilai manfaat. Yang kedua, strategi penyelesaian isu-isu strategis. Yang ketiga, strategi transformasi organisasi digital. Strategi ini alhamdulillah sudah diintegrasikan ke dalam Renstra atau Rencana Strategis BPKH untuk tahun 2022-2027. Alhamdulillah, Renstra ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisi 8 DPR RI pada tanggal 4 Desember 2023. Rencana ini akan menjadi panduan bagi kami dalam menyusun perencanaan dan program yang akan dijalankan di 5 tahun mendatang. Selain Renstra, izin melaporkan BPKH juga telah mendapatkan persetujuan RKAT untuk tahun 2024 oleh Komisi 8 DPR RI pada tanggal yang sama. RKAT tahun 2024 merupakan penjabaran dari program-program strategis yang terdapat dalam Renstra BPKH dengan tema peningkatan kapabilitas. Dengan komitmen bersama, kami yakin kami akan mengatasi tantangan-tantangan ini dan menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan haji. Bapak Presiden dan Bapak Ibu yang terhormat, dalam menyelesaikan tugas pengelolaan keuangan haji, BPKH memahami sepenuhnya bahwa keterlibatan dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat penting. Kami mengakui bahwa kolaborasi yang erat dengan pemerintah, parlemen, lembaga-lembaga haji, dan jemaah haji tentunya adalah kunci tujuan untuk mencapai apa yang kita harapkan. Adapun beberapa aspek konkret yang memerlukan dukungan dari para pemangku kepentingan, antara lain kebijakan peningkatan setoran awal, kebijakan cicilan setoran lunas jemaah haji, RUU Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, dan harmonisasi regulasi yang terdiri dari pencadangan kerugian, kepastian penggunaan aset di Arab Saudi, keterlibatan dalam penentuan besaran BPIH, penentuan kriteria pendaftar haji, dan perizinan untuk menerima dan menyimpan dana haji langsung dari jamaah. Dengan dukungan ini,
Dari semua pemangku kepentingan, kami yakin bahwa BPKH dapat mengemban tugasnya dengan lebih efektif dan efisien, serta menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan haji demi kepentingan bersama. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, sebagai penutup, kami ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Panitia Rapat Kerja dan Tasyakuran Milad ke-6 BPKH tahun 2023 yang telah melaksanakan tugasnya dengan dedikasi dan kesiapan yang luar biasa. Pencapaian yang baik ini merupakan wujud nyata dari komitmen dalam menyukseskan acara ini. Tak lupa kami ingin mengungkapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang telah bersedia memberikan arahan kepada kami, dan arahan dari Bapak Presiden akan menjadi landasan penting bagi kami untuk terus berupaya mengelola keuangan haji lebih baik lagi, berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam memberikan pelayanan yang optimal. Semoga acara ini menjadi momentum yang berharga dalam menginspirasi dan memotivasi kami untuk terus berkontribusi terbaik dalam mengemban tugas sebagai pengelola keuangan haji. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan oleh semua pihak dalam menyelenggarakan acara ini sehingga dapat sukses berjalan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, yang sama-sama kita hormati Pak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Menseskap, Bapak Menteri Investasi yang selalu mendengar kalau ada uang besar, para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang berbahagia yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Ketua beserta seluruh anggota Dewan Pengawas BPKH, yang saya hormati Kepala dan seluruh anggota Badan Pelaksana BPKH, yang saya hormati Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, Ketua Basnas juga ada di tengah-tengah kita, terima kasih Pak Wamenkuyu, terima kasih juga hadir bersama kita, dan seluruh insan BPKH yang hadir pada pagi hari ini. Tentu setelah menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberikan kenikmatan untuk tetap sehat dan ada kesempatan untuk bisa bertemu dalam rapat kerja dan milad ke-6 BPKH di Istana Negara yang mulia ini. Izinkan Bapak Presiden yang terhormat, kami menyampaikan bahwa dana haji ini memang selalu menarik untuk dibicarakan. Jumlah dananya besar, ada 165,015 triliun Pak Menteri Investasi, yang menurut BPKH pada 30 November 2023 ini terkait dengan 5.251.454 jamaah haji. Besar sekali dengan masa tunggu 11 sampai 47 tahun dengan rata-rata nasional 26 tahun masa tunggunya. Namun Bapak Ibu sekalian, ini masih lebih pendek dari saudara-saudara kita di Malaysia yang antriannya sampai 140 tahun. Dan alhamdulillah peruntukan dana haji yang dikelola BPKH ini, kami selalu mendapatkan laporan secara rutin dan berkala Bapak Presiden, dilakukan secara proper dan prudent. Jumlah dana kelolaan yang sangat besar ini BPKH tentu selalu kita sampaikan untuk dua hal tadi, prinsip kehati-hatian dan keamanan, dan tentu di saat yang sama transparansi serta akuntabel dalam mengelolanya juga tetap harus dijaga. Kami tidak ingin dana haji ini hilang atau salah dalam pengelolaan. Dalam beberapa waktu terakhir kita
sering mendengar istilah keberlanjutan dan berkeadilan di seputar narasi dana haji ini, Bapak Ibu sekalian. Istilah ini selalu mengingatkan kita untuk menjaga keberlanjutan dana haji dan penggunaan dana haji yang selalu berkeadilan. Ini penting, keberlanjutan dan berkeadilan ini, karena setidaknya dua hal. Yang pertama, dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat rasio nilai manfaat terhadap BPIH, total biaya haji, yang semakin tinggi. Pada tahun 2010, nilai manfaat hanya menyumbang 12,91% dari total BPIH, setara dengan 4,5 juta rupiah. Namun angka ini terus naik hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 59,21% atau setara dengan 57,9 juta rupiah. Artinya bahwa jamaah hanya terbebani pembayaran sebesar 40,79% atau 39,9 juta rupiah dari total biaya yang harus dibayarkan untuk berangkat beribadah haji 97,8 juta rupiah. Sisanya tentu dibayarkan dari perolehan nilai manfaat BPKH. Bapak Presiden yang terhormat dan Bapak Ibu sekalian, menurut kami hal ini merupakan perilaku yang kurang sehat. Seharusnya jamaah yang berangkat membayar dengan presentasi yang lebih besar karena ada syarat-syarat istitoah dalam pemberangkatan ibadah haji, baik istitoah secara keuangan maupun istitoah secara kesehatan. Jika hal seperti ini diteruskan dalam beberapa tahun mendatang, jamaah akan mengalami kenaikan pembayaran biaya haji yang akan meningkat tajam karena nilai manfaat sudah tidak dapat lagi menopang BPIH. Menyadari hal ini, saat pengajuan BPIH tahun lalu, tahun 2023 yang lalu, kami mengambil langkah yang tidak populer, Bapak Presiden, dengan mengusulkan 70/30. 70% dibayarkan oleh jamaah dan sisanya dari nilai manfaat. Langkah ini tidak populer memang, dan kami harus ambil semata untuk mendukung keberlanjutan dana haji. Dan untungnya untuk penyelenggaraan haji tahun depan, rasio nilai manfaat terhadap BPIH sudah mulai dirasionalisasi. Dari semula 44,68% pada tahun 2023 menjadi 40% untuk 2024. Hal ini tentu tidak lepas dari dukungan dan kesadaran semua pihak, termasuk pimpinan dan para anggota Komisi 8 DPR RI yang tanpa lelah, Bapak Presiden, selama 2 minggu kita berkejaran secara maraton itu untuk membahas ini. Dan kedua, ketika bicara soal keadilan, perolehan nilai manfaat pada tahun berjalan sebenarnya bukan hanya hak jamaah yang berangkat pada tahun tersebut saja, tetapi juga hak 5.251.454 jamaah yang berada dalam daftar tunggu, yang keberangkatannya masih menunggu bertahun-tahun tadi itu 11 sampai 47 tahun. Perolehan nilai manfaat ini harusnya sebagian besar diberikan untuk mereka, bukan hanya yang akan berangkat haji. BPKH sudah memulai ini dengan membagikan nilai manfaat virtual account, sekalipun belum sebesar untuk jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan. Sejak 2018 hingga 2023 sudah tercatat 11,6 triliun rupiah dibagikan kepada jamaah dalam daftar tunggu. Jika penggunaan nilai manfaat untuk jamaah haji tahun berjalan dapat dikurangi, asumsinya tentu nilai manfaat virtual account yang dibagikan juga akan semakin besar. Bapak Presiden dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam mendukung program keberlanjutan dan berkeadilan, menurut saya peran semua pihak sangat dibutuhkan dari berbagai sisi. Saat BPKH bekerja di sisi penawaran atau supply side dengan melakukan investasi untuk mendapatkan nilai manfaat seoptimal mungkin, Kementerian Agama kami akan terus bekerja di sisi permintaan atau demand side dengan menggunakan nilai manfaat seadil mungkin untuk semua jamaah, termasuk di dalamnya rasionalisasi layanan haji dan komponen BPIH. Harapan kami Bapak Presiden dengan melakukan kerja itu secara bersama, dana haji dapat terus dijaga keberlanjutannya dan digunakan secara berkeadilan. Akhirnya mohon izin atas peran Bapak Presiden,
Kami menyampaikan selamat milad ke-6 BPKH, selamat melaksanakan Rakernas dengan usia yang masih relatif muda ini, 6 tahun. Banyak harapan yang dibebankan pada BPKH, pada Bapak Ibu sekalian. Semoga tentu kita berharap dengan bertambahnya usia, bertambah pengalaman pula dan pengetahuannya, khususnya keberanian untuk mendobrak skema pengelolaan dana haji yang lebih baik. Terakhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala upaya kita dalam memberikan pelayan yang terbaik bagi jamaah haji, bangsa dan negara yang kita cinta ini. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk memberikan arahan kepada kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama penayangan video sejarah haji dari masa ke masa. Badan Pengelola Keuangan Haji mempersembahkan sejarah ibadah haji Indonesia dari masa ke masa. Sebelum abad 14, tidak ada catatan resmi terkait ibadah haji. Meski demikian, naskah sejarah mengungkap di Nusantara sudah memiliki aturan perjalanan haji yang dikelola oleh masing-masing kerajaan. Selain karena jumlah jemaah yang belum banyak dan proses islamisasi bumi Nusantara masih bergulir seperti di Perlat, Samudra Pasai, dan Mataram. Dalam naskah Carita Parahyangan dan Carita Purwakaca Rubanagari terungkap, haji pertama di Nusantara adalah Bratalegawa atau Dewa Bratalegawa yang mendapat julukan Haji Purwa atau Haji pertama. Pada naskah Babat Banten, di tahun 1671, Sultan Agung Tirtayasa Perwasa Banten mengirimkan putranya, Sultan Abdul Qahar, ke Tanah Suci. Sultan Abdul Qahar di kemudian hari dikenal sebagai Sultan Haji. Pada masa kerajaan, ibadah haji hanya terjangkau oleh kaum elit, yaitu kaum kalangan istana karena memerlukan ongkos yang sangat besar. Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya masyarakat kalangan bawah yang juga berhasil menunaikan ibadah haji, namun tidak tercatat dalam sejarah. Kesadaran menunaikan ibadah haji baru muncul secara massal setelah abad ke-20. Sebelumnya, ibadah haji umumnya dilakukan oleh masyarakat yang sedang berdagang atau ingin memperdalam ilmu agama. Pada masa penjajahan, tekad umat Islam Nusantara untuk menunaikan ibadah haji tetap tinggi. Catatan mengenai ibadah haji hanya didapatkan di masa penjajahan VOC atau Belanda saja. Dikelola dengan motif bisnis semata, Hindia Belanda membiarkan kapal diisi terlalu penuh dan kondisi makanan serta kesehatan yang seadanya. Di tahun 1937 hingga 1948, Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji karena situasi Perang Dunia Kedua serta jalur ibadah haji menjadi sangat tidak aman dan membahayakan. Pada awal masa kemerdekaan Indonesia, belum tersedia alat transportasi khusus jemaah haji Republik Indonesia. Peperangan yang masih terjadi di beberapa wilayah rute perjalanan menuju Mekah juga membuat umat Islam Indonesia tidak dapat menunaikan ibadah haji hingga tahun 1948. Namun sebagai negara merdeka, pemerintah Indonesia akhirnya mengirimkan utusan misi haji pertama di tahun 1948. Tahun 1979, pemerintah secara resmi baru menghentikan penggunaan kapal laut. Ongkos naik haji ditetapkan oleh Presiden bukan oleh Menteri Agama sebesar Rp1.490.000 atau setara dengan 120 gram emas. Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1986 mulai menetapkan sistem kuota haji bagi setiap negara. Kuota mengacu pada kesepakatan konferensi tingkat tinggi Organisasi Konferensi Islam atau OKI pada tahun 1986 di Amman, Jordania, yaitu 1 jemaah haji dibandingkan 1.000 umat Islam di negara tersebut. Dalam hal ini Indonesia menjadi negara yang mendapatkan kuota terbesar. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia semakin modern dimulai pada era reformasi. Tahun 1999, pendaftaran haji reguler mulai bisa dilakukan secara digital melalui setoran awal sebesar Rp5 juta yang disimpan dalam tabungan atas nama jemaah haji itu sendiri. Hingga awal tahun 2000, jemaah yang akan berangkat haji tidak perlu mengantri. Tahun 2008, pemerintah mulai membuka pendaftaran ibadah haji sepanjang tahun. Setoran awal pun bagi jemaah haji reguler meningkat menjadi Rp25 juta yang disimpan dalam rekening atas nama Menteri Agama.
Pengelolaan haji memasuki babak baru ketika dana haji yang harus dikelola semakin besar sehingga membutuhkan organisasi yang mampu menanganinya secara profesional. 12 Desember 2017, pemerintah meresmikan terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. BPKH mendapatkan mandat untuk melakukan investasi pengelolaan keuangan haji yang berasaskan pada prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Nilai manfaatnya digunakan untuk meringankan biaya pelunasan ibadah haji para jemaah atau BPIH. Tahun 2023, BPIH berkisar pada angka 90 juta rupiah atau setara dengan 90 gram emas. BPKH memberikan nilai manfaat sehingga jemaah hanya perlu membayar biaya perjalanan ibadah haji atau biaya pelunasan ibadah haji sebesar 49 juta rupiah saja atau 55% dari biaya real pelunasan ibadah haji yang harus dikeluarkan. Dari masa ke masa, pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji bagi Muslim Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para menteri, ketua, beserta anggota Dewan Pengawas, ketua beserta anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji BPKH, yang saya hormati Ketua Basnas, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ibu sekalian, hadirin undangan yang berbahagia. 1 bulan yang lalu, saya ke Arab Saudi 2 kali. Yang pertama berkaitan dengan bilateral kita antara Indonesia dan Arab Saudi, yang kedua menghadiri Gaza Summit. Nah, di acara yang pertama, bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, setelah berbicara serius urusan investasi, urusan perdagangan, makan siang dengan Yang Mulia Pangeran Muhammad bin Salman, diajak makan siang beserta menteri-menteri dari Arab Saudi. Saat makan siang, namanya makan ya, senang. Saya lihat suasana kok senang banget. Nah, beliau senang, menteri-menterinya juga gembira, terus ceritanya agak kemana-mana, makin senang. Disitulah saya masuk. Saya sampaikan Yang Mulia, calon jemaah haji di Indonesia ini menunggu sampai 47 tahun untuk bisa beribadah haji. Beliau kaget. Benar Yang Mulia, masa saya bohong? Gitu. Mohon Yang Mulia berkenan untuk memberikan tambahan kuota hajinya. Ya udah, besok pagi saya kabarin, udah saya putuskan nanti malam. Begitu malam sudah dikabari, saya ditelepon oleh Duta Besar Arab Saudi, Presiden Jokowi, sudah diputuskan, baru saja diputuskan, ada tambahan kuotanya 20.000. Jadi kalau pas minta sesuatu jangan pas serius gitu. Pas makan siang, makan malam, pas enak-enak. Yang dulu juga sama, pas makan saya sampaikan. Dulu dapat berapa ya, tambahan 10.000 seingat saya. Ya. Kalau pas serius, pas bilateral, bicara serius, ngomongnya formal, nggak dapat.
ke BPKH. Badan Pengelola Keuangan Haji ini kinerja dan gerak-geriknya selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Kenapa? Karena mengelola dana haji dengan jumlah yang sangat besar. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKH, 165 triliun. Gede banget tuh, dana yang dikelola, gede banget. Jadi saya titip hati-hati mengelola uang yang ada di BPKH. Tadi beliau menyampaikan 75% diinvestasikan di SPSN. Alhamdulillah ini tempat aman. Berada di BI. 2% diinvestasikan langsung, investasi langsung. 2%. Menurut saya juga masih aman. Jangan sampai seperti yang lain-lain, diinvestasikan di saham, yang sahamnya digoreng-goreng, hilang uangnya. Ingat Jiwasraya, selalu saya ingatkan itu, jangan sampai berkasus seperti itu. Jadi saya titip hati-hati mengelola dana umat ini, harus betul-betul dikelola dengan profesional, mengedepankan akuntabilitas, mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian yang amat sangat. Karena sekali lagi, ini adalah uang rakyat, uangnya umat. Kok diem? Ya, supaya kita merenung semuanya. Ini uang besar yang diamanahkan kepada BPKH, kelola dengan baik. Sebagaimana kita ketahui, biaya penyelenggaraan ibadah haji ini telah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah sebesar 93,4 juta rupiah. Di mana tadi disampaikan oleh Pak Menteri Agama, 40%-nya dipenuhi dari hasil investasi dan haji yang dikelola oleh BPKH. Sehingga sekali lagi ke depan pengelolaan keuangan haji harus lebih inovatif, pengawasan internal juga harus lebih ditingkatkan. Tadi ada di bentuk anak perusahaan investment company, ini juga harus lebih mengefisienkan, bukan menambah panjang birokrasi yang ada, sehingga semuanya dikelola dengan profesional. Dan juga tidak hanya fokus untuk menambal kekurangan biaya jemaah yang berangkat saja, tetapi sekali lagi juga memberi nilai manfaat yang lebih besar bagi jemaah yang menunggu antrian panjang, dengan tetap memperhatikan sustainabilitas keuangan haji yang dikelola dan juga perbesar kontribusi di bidang ekonomi syariah. Kalau bisa berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah juga baik, karena potensinya di ekonomi syariah kita ini masih sangat besar sekali, baik di sektor keuangan syariah maupun di industri halal dan lain-lainnya, masih sangat besar sekali. Saya yakin BPKH bisa menjalankan tugasnya dengan penuh amanah, dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga penyelenggaraan ibadah haji semakin baik ke depannya. Terakhir, saya mengucapkan selamat milad yang ke-6 untuk keluarga besar BPKH, selamat menjalankan amanah dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita sejenak memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Nuril Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa tiada berbilang, di hari yang penuh berkah ini, kami yang hadir di tempat ini mempersembahkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu. Engkau Sang Maha Pencipta alam semesta, Engkau jualah yang Maha mengatur segalanya. Kepadamu kami memohon pertolongan dan berserah diri. Kehadirat-Mu kami semua kelak akan kembali. Jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, atas rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami bertemu pada rapat kerja tahun 2023 dan milad ke-6 Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadikan peringatan milad dan rapat kerja ini sebagai momentum untuk menyatukan hati kami, memadukan langkah kami, mengobarkan semangat juang kami dalam mewujudkan seluruh rencana, target dan komitmen yang telah kami sepakati. Bekerja, berkarya dan berinovasi, menjadikan BPKH sebagai lembaga pengelola keuangan haji yang terpercaya dan membanggakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, bimbing dan tunjukkan kami untuk senantiasa istiqomah dalam melaksanakan tugas dan amanah, meningkatkan pertumbuhan dana kelolaan yang maksimal, memastikan nilai manfaat dan kemaslahatan yang optimal, mengedepankan prinsip syariah dan kehati-hatian dalam pengelolaan operasional, memberikan kemaslahatan untuk jamaah haji, dan turut berkontribusi dalam membangun negeri tercinta Indonesia. Jadikan kami insan yang pandai menjaga amanah, lagi cakap dan berpengetahuan. Kami sadar dan meyakini perjuangan kami belum selesai, perjalanan sejarah kami masihlah panjang. Karenanya mudahkan seluruh urusan kami, jangan Engkau berikan halangan yang berarti dalam memberikan pengabdian terbaik kami untuk memampukan umat Islam menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhan tempat kami kembali, ampunilah dosa dan kekhilafan kami, para pemimpin kami, segenap para pendahulu kami, muliakan dan tepatkan mereka dalam golongan orang-orang soleh yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Ilahi Rabbi, rahmat dan taufik-Mu indah tiada bertepi. Lindungi dan berkahi kami, para pemimpin kami, juga negeri yang kami cintai. Kabulkan doa dan permohonan kami, menyempurnakan usaha dan ikhtiar kami, wahai Zat yang Maha Sempurna, lagi Maha menyempurnakan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara.